Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Dikatakan berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan juga setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh, ada sebuah pujian dari BWGP Jemaat Kilengito dengan kasih bersih.
Dari bagian firman Tuhan di Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 25 kita menemukan bagian firman Tuhan ini dalam tema cinta yang rela berkorban. Adakah yang orang Cina atau orang Cina yang datang ibadah saat itu? Ada juga Cina, saya punya tapi HP ku buatan Cina. Ada pepatah Cina yang mengatakan, coba ditampilkan di slide. Oh, ini lihat. Cinta yang utama yaitu tidak mementingkan diri sendiri, sebab cinta adalah hidup bagi orang lain. Ini pepatah Cina. Aku sampaikan mereka dalam bahasa Cina. Biar bahasa Indonesia mulai supaya malu ini nanti. Kupukan dulu kan itu kupukan dia kupukan bahasa Cina. Jadi sebuah kata bijak dari Cina berbunyi, saya ulang kembali. Cinta yang utama yaitu tidak mementingkan diri sendiri, sebab cinta adalah hidup bagi orang lain. Artinya bahwa pengorbanan diri selalu menjadi syarat bagi cinta yang tulus di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jadi cinta tanpa pengorbanan, maka ungkapan cinta itu tidak bernilai apa-apa. Jadi kalau cinta tanpa pengorbanan hanya lewat bibir saja kata-kata semata, jadi ungkapan itu tidak bernilai apa-apa. Ada sebuah kisah nyata, sepasang suami istri yang bernama William dan Mary Tanner. Sepasang suami istri ini sedang berjalan melintasi rel kereta api, dan tiba-tiba kaki dari Mary, sang istri, terpeleset. Kemudian kakinya itu terjepit di antara rel dan kayu melintang. Dan dengan segera Mary berusaha untuk membebaskan kakinya yang terjepit di antara rel dan kayu yang melintang tadi. Dan pada saat itu juga terdengar suara kereta api yang mendekat. Kereta api cepat itu telah sampai di tikungan. Dengan amat cemas karena peduli terhadap keselamatan istrinya, sang suami yaitu William membantu untuk menarik kaki Mary. Dengan sangat putus asa ia berusaha dengan keras bagaimana bisa menyelamatkan kaki Mary, membebaskan kaki Mary. Kereta api semakin mendekat. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu berteriak supaya sang suami yaitu William segera menyelamatkan dirinya, merelakan istrinya untuk ditabrak kereta api. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Pada saat itu William justru malah memeluk Mary dan berkata dengan begitu keras, "Aku akan selalu bersamamu sayang." Jadi peluk, narahkan Mary. Dan dalam hitungan detik, sepasang suami istri ini, William dan Mary, sama-sama tertabrak kereta api dan meninggal dunia bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah salah satu kisah pengorbanan cinta yang mungkin banyak terjadi di dunia ini. Dan Mary dan William ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi ada kisah pengorbanan cinta yang jauh lebih luar biasa daripada kisah Mary dan William yang saya ceritakan tadi, yaitu kisah tentang pengorbanan Yesus Kristus Sang Juru Selamat.
Yesus mengasihi kita dengan cinta yang begitu luar biasa supaya kita bisa diselamatkan. Cintanya bagi kita itu dapat menyelamatkan kita dari dosa dan juga maut. Itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi kematian menerjangnya saat Ia disalib untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu saudara-saudara. Dia juga mendengar orang-orang berteriak memintanya untuk menyelamatkan dirinya dan turun dari salib. Itu bisa kita baca di Matius pasal 27 ayat 40. Namun karena sudah berkomitmen untuk mati menyelamatkan manusia, Yesus memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Ia rela mati di kayu salib supaya cinta yang luar biasa yang Ia boleh nyatakan di dalam dunia ini berlaku bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saya, Bapak Ibu saudara-saudara, dan juga kehidupan Arvelia dan aku. Di sini kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kasih ilahi yang penuh dengan pengorbanan, Yesus menolak untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Yesus mati untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Juru selamat kita tetap bertahan di kayu salib demi untuk keselamatan saya dan Bapak Ibu saudara, untuk keselamatan umat manusia ini. Dan firman Tuhan yang kita baca saat ini memberi pengajaran tentang makna sebuah pengorbanan yang sejati. Dan pengorbanan yang sejati itu sudah dicontohkan oleh Yesus. Yesus itu sebagai teladan utama kita dalam hal pengorbanan diri. Jadi berkorban itu bukan untuk diri sendiri, tetapi pengorbanan ini tentu untuk orang lain. Jadi kalau berkorban untuk diri sendiri, itu bukan pengorbanan namanya, tapi mementingkan diri sendiri atau egois. Yesus memberikan teladan dalam hal pengorbanan, dan itu dinyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara, keselamatan yang kita miliki sekarang ini adalah buah dari pengorbanan Kristus, dan pengorbanan Kristus itu sebagai bukti cintanya. Karena cintanya begitu besar kepada manusia dan dunia, sehingga Yesus sendiri mengorbankan dirinya sendiri. Dan pengorbanan Yesus karena cintanya tidaklah karena pengorbanan Yesus membuat kita memperoleh yang namanya keselamatan. Dan menikmati keselamatan kita sudah merasakan saat ini. Nah, orang tua saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita harus sadar bahwa kadang kita sering atau masih merasa enggan untuk berkorban bagi orang lain karena alasan kita takut kehilangan sesuatu. Kita memperhitungkan untung atau rugi yang akan kita peroleh ketika kita berkorban. Kita rugi tenaga, kita rugi status, kita rugi jabatan dan lain sebagainya. Namun dalam Injil Yohanes yang kita baca saat ini mengingatkan kita terlebih khusus bagi pasangan pengantin Arthur dan Arvelia bahwa nilai pengorbanan bagi kita atau untuk kebaikan menunjukkan nilai kehidupan kita. Jadi pengorbanan yang bisa kita lakukan itu menunjukkan nilai kehidupan kita. Dan di dalam Tuhan, jerih payah kita, pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Karena setiap pengorbanan yang kita lakukan itu berujung kepada hal yang positif, bukan hal yang negatif.
bahwa ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, berkorban untuk orang lain, itu memang menuntut konsekuensi, ada akibat dari pengorbanan kita. Dan akibat dari pengorbanan itu mungkin kita kehilangan sesuatu. Tetapi jauh dari itu, ada sebuah hasil pengorbanan selalu memberikan kebahagiaan jiwa. Jadi setiap pengorbanan itu akan memberi kepada kita kepuasan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi pengalaman Arthur dan Arvelia akan meninggalkan pekerjaannya di Papua dan akan mengikuti Arthur di Batam, dan juga akan setia menunggu Arthur ketika Arthur berlayar di kapal. Itu adalah nilai pengorbanan, dan setiap pengorbanan itu pasti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tetapi ketika kita berkorban untuk hal yang positif, pasti selalu mendatangkan atau memberikan kebahagiaan jiwa. Arthur juga karena pekerjaan harus mengorbankan berpisah dari istrinya. Itu adalah sebuah nilai pengorbanan. Ada sesuatu yang dicari, dan tentu itu adalah untuk kebahagiaan rumah tangga mereka. Jadi mereka berdua ini memang akan sama-sama berkorban, dan berkorban itu akan ada selalu dalam kehidupan ini. Dan hampir tiap hari ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, ada selalu pengorbanan yang kita lakukan, baik untuk suami atau istri kita, anak-anak kita, dan juga ketika kita berrelasi dengan sesama kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Arthur dan Arvelia, taburlah cinta Tuhan, maka kamu pun akan menuai cinta Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati rumah tangga kalian sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan dan juga firman-Nya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari dalam momen saat teduh kita kembali merefleksikan bagian firman Tuhan, mengajarkan kepada kita tentang cinta yang rela berkorban. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa dalam setiap pengorbanan yang kita lakukan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Ada kebahagiaan yang sejati, ada kebahagiaan jiwa yang akan kita terima sebagai umat yang senantiasa berkorban, mengharapkan cinta bagi sesama. Mari kita sampaikan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melangkah dalam akta perkatan perkawinan. Dengarkanlah amanah perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan Arthur dan Arvelia, dalam perkawinan Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang nanti akan dikaruniakan kepada kamu pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malam dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu
Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam kehidupan hidup. Saudara terkasih Arthur dan Arvelia, saya persilakan. Dengarkanlah nasihat perkawinan. Saudara mempelai laki-laki Arthur Ardiansa Pasuri, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku mempelai perempuan Arvelia, hendaklah mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, kedua saudara terkasih Arthur Ardiansa Pasuri dan Arvelia Marwa, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Silakan kedua saudaraku untuk berjalan. Saudaraku Arthur Ardiansa Pasuri, mengakukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat bahwa engkau telah menerima Arvelia Marura yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawabmu saudaraku Arthur Ardiansa Pasuri? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Tuhan mendengarkan pengakuan saudara. Selanjutnya, saudariku Arvelia Marura, mempelai perempuan, mengakukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Arthur Ardiansa Pasuri yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawabmu saudariku Arvelia Marura? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Tuhan mendengarkan pengakuan saudara. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin.
Silakan berlutut. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari berdiri. Kita memohonkan berkat Tuhan bagi kedua saudara kita ini dengan memuji Tuhan. Mazmur 134, kiranya halik dunia. Tuhan, silakan duduk kembali. Jadi katanya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, cincin ini adalah tanda kelihatan sebagai ikatan kedua saudara kekasih kita sebagai istri. Dan saudaraku Arthur, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanmu kepada istrimu di jari manis tangan kanan istrimu. Masih lama-lama Kak. Ya, kasih serong sini. Saling tatap sekali-sekali. Oke, nice. Apelia, kenakanlah cincin ini ke jari manis tangan kanan suamimu sebagai tanda cinta dan kasih kesetiaan kepada suami. Senyum-senyum. Saling lihat senyum. Pura-pura bahagia, Bun. Oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Cilengko telah mempersiapkan Alkitab dan buku surat perkawinan. Alkitab ini akan dibaca setiap saat sebagai penuntun bagi kedua saudara dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan ada surat perkawinan yang telah dicatatkan dalam perkawinan kudus di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Cilengko Klasis Rantepao Barat. Kedua saudara kekasih Arthur dan Angelia resmi telah menerima pemberkatan perkawinan dan juga telah resmi menyandang gelar sebagai suami dan istri. Selamat.
Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah pasangan suami istri yang baru, Arthur dan Arvelia. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada mereka. Kedua mempelai ini akan mempersembahkan syukur kepada keluarga dan kepada Tuhan, dan juga keluarga akan mengiringi dan memberi persembahan bersama. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi pujian terima kasih ya Tuhan atas pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada Keluarga, terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada mari kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan Allah, kami bersyukur kepadamu sebab kedua saudara kekasih kami, Arthur dan Arvelia, mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar Tuhan dan di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka